Pada kesempatan pagi dan siang ini, marilah tidak lupa pada kesempatan ini kita sampaikan atau kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dari ayatnya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk yang hadir pada kesempatan hari ini, insya Allah dari 1, 2, 3, 4 azan ada awan, an. Untuk yang lain yang tidak masuk, siapa pada kesempatan hari ini? Ada tak? Ada. Siapa? Gusti Rizal Kadisyawan. Oke, Gusti Rizal Kadisyawan. Mohon Kadisyawan ya, harapannya mungkin teman-teman kalian yang saat ini tidak bisa hadir, semoga nanti dimudahkan jika memang teman-teman kalian sakit, semoga nanti segera diangkat sakitnya tersebut. Baik, pada kesempatan saat ini tentunya nanti yang akan kita pelajari adalah yang tidak kalah pentingnya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan pada kalian bahwa sebelumnya kita telah membahas terkait masalah yaitu komponen-komponen utama pada engine dan yang lain. Tentunya di situ nanti akan mendukung untuk pemahaman kita di dalam mempelajari yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang sistem bahan bakar. Baik, sistem bahan bakar sampai dengan saat ini, ya. Sampai dengan saat ini tentunya pada sistem bahan bakar yang umum digunakan adalah sistem bahan bakar bensin dan sistem bahan bakar solar, di mana kalau nanti diakumulasikan ataupun diinputkan di dalam mesin, itu adalah ada sistem motor bensin dan sistem motor diesel. Namun di situ tentunya sebelum kita mempelajari bagian sistem bahan bakar ini, tentunya kita yaitu perlu mempelajari tentang ini. Ya. Jadi pada dasarnya di awal yang kita pelajari yang diantara pentingnya adalah komponen-komponen utama pada engine atau mesin. Di mana pada komponen utama engine atau mesin ini, kalau nanti kita cermati betul, akan ada di tiga bagian utama, ya, dari panci oli, blok mesin, kepala silinder, dan silinder tutup kepala silinder, ya. Memang kalau komponen-komponen yang ada di dalamnya itu banyak. Baik, barangkali ada yang bisa memberikan pendapat komponen-komponen yang ada pada engine selain yang utama tadi, ada blok mesin, ada kepala silinder, ada tutup kepala silinder, ada panci oli, ada monggo silakan alat pompa oli, ya. Jadi di situ yang masuk ke sistem perumahan. Oke. Ada yang lain tadi saya awam, Reno, komponen utama pada engine yang ada di dalam silinder misalnya, yang ada di dalam ruang bakar, piston, ya, rotor, ya. Jadi di situ piston, rotor. Selain piston ada apa lagi? Barangkali ada pendapat yang lain selain piston. Tadi ada pompa oli yang bagian bawah, piston yang ada di knob panas atau poros knob, iya betul. Jadi di sini yang
berguna untuk mengontrol daripada pergerakan pembukaan dan penutupan katup yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan gas buang, memasukkan gas baru dan mengeluarkan gas buang. Itu adalah melalui mekanisme poros atau mekanisme karut. Baik, yang tidak kalah pentingnya, selain daripada komponen utama pada engine, juga pada sistem rumasan. Kalau nanti mungkin secara detail seperti yang disampaikan Mas Awan ya, ada pompa oli, nanti ada filter oli, terus ada bahan yang digunakan untuk mengalirkan oli supaya nanti pergesekan komponen-komponen utama yang ada pada mesin itu tidak terjadi pemuaian yang besar, atau dengan kata lain digunakan untuk mereduksi daripada panas akibat gesekan-gesekan komponen. Sehingga di situ ada yang namanya sistem pelumasan. Sedangkan yang ketiga itu adalah yaitu pada sistem pendinginan, di mana pada sistem pendinginan ini tentunya fungsi utamanya adalah mengurangi panas yang berlebihan pada mesin ya. Ada yang bisa memberikan pendapat terkait komponen-komponen yang ada pada sistem pendinginan. Radiator, ya. Ada yang ada istilah radiator? Kipas radiator, betul. Selain kipas radiator, water jacket, ya, water jacket yang ada di sekitar silinder ya. Jadi dari komponen utama engine, sistem pelumasan, sistem pendinginan, dan sistem pendinginan ini di sini nanti akan bisa kita gunakan sebagai modal awal di dalam mempelajari yaitu tentang sistem bahan bakar. Dimana seperti yang kita sampaikan di awal, ya, sistem bahan bakar ini tentunya adalah merujuk dari yang mungkin kalian sampaikan tadi di awal, di mana sistem bahan bakar itu ada yang namanya sistem bahan bakar bensin, ada sistem bahan bakar solar. Kalau secara operasional teknis, maka disitu dibedakan menjadi dua. Ada yang sudah konvensional atau belum teroperasikan secara elektronik, dan ada juga yang elektronik. Kalau yang sistem bahan bakar bensin adalah yang sistem bahan bakar menggunakan karburator, itu adalah yang sistem bahan bakar konvensional. Kalau yang sudah dikontrol secara elektronik apa? Sistem EV ya. Ini kalau mesin bensin adalah EV ini. Kalau untuk yang sistem diesel itu adalah apa? Kalau yang diesel itu tentunya nanti adalah pada yang konvensional itu sistem diesel yang tidak injection dan inject itu. Kalau yang secara elektronik adalah yang pada sistem power. Jadi kesemuanya memang nanti adalah berupa sensor-sensor yang akan digunakan untuk mengontrol keperluan bahan bakar yang ada di dalam mesin. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan berusaha untuk bisa memahami yang pertama adalah ini dari fungsi daripada sistem bahan bakar, baik itu bensin maupun sistem bahan bakar diesel. Yang kedua memahami karakteristik. Karakteristik berarti di sini apa? Adalah ciri-cirinya, atau dengan kata lain bagaimana kalau kita lihat dari sisi kelemahan dan keuntungannya atau kelebihannya kan gitu ya. Kalau yang namanya karakteristik kan enak apa ya, enak LE gitu kan. Oh misalnya sistem karburator itu mudah di dalam perawatan, ya enggak? Tetapi kelemahannya apa? Oh ternyata konsumsi bensinnya boros. Kalau nanti di sistem EV misalnya kelebihannya adalah bahan bakarnya irit, terus tenaganya maksimal, tetapi dari sisi kelemahannya apa? Biaya perawatannya
mahal. Ya karena semua itu sudah menjadi apa? Sifat daripada sesuatu hal, bahwa di situ ada suatu kelebihan, pasti juga ada kekurangannya. Sama dengan kita, ya. Karena kekurangannya juga ada kelebihannya. Karena kesemuanya itu adalah saling melengkapi. Sama halnya ketika di alam ini ada yang namanya siang, ada yang namanya malam, ada terang, ada gelap, ya. Ada pagi, ada sore hari, ya. Jadi di situ nanti saling melengkapi di dua sisi itu. Nah, di dalam proses ini nanti tentunya setelah kita mencoba untuk kenapa kok kita harus mempelajari daripada sistem bahan ini? Karena apa? Tentunya kita tahu perkembangan zaman di kendaraan ringan, baik itu sepeda motor atau mobil, itu adalah dari awalnya, mohon maaf, yang namanya sepeda motor itu kalau dulu kan apa? Terus apalagi kalau yang udah J70 gitu, yang udah karburator, itu kalau zaman dulu adalah masih sudah top-topnya. Tetapi apa? Ternyata sekarang perkembangan saat ini rata-rata sepeda motor maupun kendaraan ringan teknologinya sudah beralih, tidak lagi menggunakan sistem karburator. Karena apa? Ya tadi faktor pertimbangannya adalah bahan bakar boros, kurang ramah lingkungan, ya tenaganya belum bisa dioptimalkan seperti yang teknologi saat ini. Kalau kita menggunakan EV jelas, performa bagus, tetapi apa ramah lingkungan? Tapi apa ya tadi? Kelemahannya adalah di dalam perawatannya mahal. Kenapa mahal? Karena disitu melibatkan teknologi yang mungkin kekinian. Walaupun kalau nanti kalian menangani di dalam proses servis ataupun perawatan pada teknologi EV maupun pengontrol itu secara operasional tidak begitu karena apa? Semuanya kan sudah serba alatnya, mas. Ibaratnya ngecek sepeda motor ya kita tinggal menggunakan alat scanner yang mungkin sebesar HP atau tablet itu saja. Ya, tetapi apa? Kalau kita sebagai konsumen jelas, tapi biaya yang kita keluarkan mahal. Jadi tentunya di sini harapannya kita nanti bisa memahami kondisi sepeda motor atau mobil yang ada di rumah kita. Ya. Sehingga di situ nanti di dalam proses ini tentunya kita perlu untuk mempelajari sistem bahan bakar ini. Dimana seperti disampaikan di awal, nanti pada saat teknis kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kalau di sini nanti ada satu sistem bahan bakar konvensional, ada sistem FP, ada sistem bahan bakar diesel konvensional dan ada sistem pembakar, maka nanti akan kita bagi menjadi sekitar 4-5 kelompok. Lalu anggotanya bagaimana apa? Silakan, nanti anggota kalian bisa memilih sendiri-sendiri. Gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, nanti sebelum masuk ke pengelompokan, maka tentunya nanti kalian bisa menyaksikan di beberapa video yang nanti mungkin akan kami sajikan, dan harapannya nanti bisa memberikan gambaran seperti apa atau sistem yang ada di bahan bakar itu, baik itu sistem bahan bakar bensin konvensional, EV maupun pada sistem bahan bakar pembakar dan yang lain. Mau diperhatikan untuk video kali ini. Ini yang sistem bahan bakar bensin atau karburator konvensional dari bagian.
oh ternyata ada masalah dengan koneksi internet ini, kita coba dengan cara yang lain. Ya, inilah salah satu video. Mohon diperhatikan supaya nanti bisa menjadikan acuan dari proses diskusi yang akan ada dalam sana. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembelajaran kita pada sistem bahan bakar konvensional. Untuk mempermudah pembelajaran kita, akan kita bagi materi ini menjadi 3 bagian, yaitu dasar teori sistem bahan bakar konvensional, komponen sistem bahan bakar konvensional, dan cara kerja sistem bahan bakar konvensional. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mesin motor bakar dapat menghasilkan tenaga akibat dari adanya pembakaran di dalam silinder. Secara umum, untuk memungkinkan terjadinya pembakaran, ada 3 syarat utama, yaitu bahan bakar, udara, dan sumber panas. Untuk bahan bakar dan udara akan ditangani oleh sistem bahan bakar, dan untuk sumber panas akan ditangani oleh sistem pengalian pada mesin bensin. Secara sederhana, sistem bahan bakar berfungsi untuk menciptakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang sesuai dengan kondisi mesin. Berapa perbandingan antara bahan bakar dan udara yang ideal? Untuk menghasilkan pembakaran yang mendekati sempurna, 1 kg bahan bakar harus dibakar dengan 14,7 kg udara. Perbandingan yang ideal tersebut juga sering disebut dengan stokiometri. Namun ada beberapa kondisi yang memerlukan perbandingan udara dan bahan bakar yang berbeda, seperti saat suhu mesin dingin, akselerasi, beban untuk dan lain-lain yang akan kita bahas lebih rinci pada bab selanjutnya. Setelah kita mengetahui dasar teori dan sistem bahan bakar, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke komponen sistem bahan bakar konvensional. Sistem bahan bakar konvensional terdiri dari beberapa komponen, antara lain adalah tangki bahan bakar, filter atau pipa bahan bakar, filter atau filter bahan bakar, filter atau pompa bahan bakar, karburator, dan regulator atau pipa pengembali bahan bakar. Setelah kita mengetahui nama-nama komponennya, sekarang mari kita cari tahu fungsi dari setiap komponen. Baik, mungkin dari kondisi yang ada di video ini kita bisa memahami ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam sistem bahan bakar. Seperti awal kali kita sampaikan, yang pada suatu sistem, baik itu komponen utama engine, pelumasan, pendinginan, bahan bakar, tentunya di sini tidak pasti akan terkait dengan ada bagian-bagiannya. Jadi tolong diperhatikan, ini nanti akan bisa menjadi salah satu acuan ketika nanti kalian akan mengisikan pada lembaga diskusi. Walaupun ini hanya salah satu sumber ketika kami sampaikan ini, hanya salah satu sumber. Kenapa salah satu sumber? Yang namanya belajar itu kan berbagai sumber ada, baik itu dari video di internet, baik itu dari bapak ibu guru yang mendampingi kalian dalam proses belajar, maupun ketika nanti kalian pengalaman lapangan yang akan kalian dapatkan. Contohnya kalau nanti kalian ingin paham secara detail bagaimana terutama sistem bahan bakar diesel yang konvensional ataupun yang konvensional, ada teman-teman kalian yang pernah bisa melakukan di magang di dengan adanya di Isuzu itu kurang lebih sekitar 3 bulan, tapi ada juga yang mungkin 6 bulan, karena kan 3 bulan di Isuzu, 3 bulan di bengkel yang lain, karena mungkin ingin variasi kan, yang namanya sistem bahan bakar tidak hanya pada solar saja. Ketika bensin maka otomatis harus belajar pada bengkel-bengkel yang menangani sistem bahan bakar bensin. Kita lanjutkan videonya.
Yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berfungsi menampung bahan bakar pada kendaraan. Tangki bahan bakar biasanya dipasangkan pada bagian belakang kendaraan untuk menghindari bocor pada saat terjadi tabrakan. Pada tangki bahan bakar terdapat bagian yang bernama separator yang berfungsi mencegah bahan bakar naik turun pada saat kendaraan melewati jalan yang tidak rata. Jika kita amati di dalam satu bagian tangki saja, tangki saja, ini contohnya sudah banyak, mulai dari ventilasinya, terus aqua kanister, lubang pemasukan, bensinnya, separatornya, ada saringan bahan bakarnya, ada pipa keluarnya, ada pipa kembali, ada baut tap, ada alat ukur kapasitas daripada bensin atau sentrifugnya. Jadi di situ sudah cukup banyak yang mungkin bisa kita pelajari dari komponen-komponen yang ada pada tangki. Ini hanya pada tangki. Kita lanjutkan ke bagian komponen yang lain. Yang kedua adalah pipeline atau pipa bahan bakar. Pipeline atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai media perpindahan bahan bakar dari tangki ke komponen lainnya. Yang ketiga adalah fuel filter atau filter bahan bakar. Fuel filter atau filter bahan bakar memiliki fungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran sebelum dialirkan ke karburator. Komponen yang keempat adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Fuel pump atau pompa bahan bakar berfungsi untuk menghisap bahan bakar dari tangki bahan bakar dan menyalurkannya ke komponen lainnya. Umumnya, pompa bahan bakar memiliki dua macam, yaitu pompa jenis mekanis yang digunakan secara mekanis oleh mesin dan pompa jenis elektrik yang bekerja menggunakan energi listrik dan baterai. Komponen selanjutnya adalah komponen inti yang nanti akan kita pelajari lebih jauh. Komponen tersebut adalah karburator. Karburator adalah komponen yang berfungsi untuk membantu campuran udara dan bahan bakar yang sesuai dengan kondisi mesin. Secara lebih detail, komponen karburator ini akan kita bahas pada bab selanjutnya. Komponen yang terakhir adalah fuel return pipe atau pipa pengembali. Fuel return pipe atau pipa pengembali adalah komponen yang berfungsi mengalirkan kelebihan bahan bakar dari karburator menuju ke tangki kembali. Itulah tadi materi tentang dasar teori dan komponen sistem bahan bakar konvensional. Untuk cara kerjanya akan kita bahas pada video selanjutnya. Ini dan komponen sistem bahan bakar konvensional. Cara besar komponen-komponen yang ada pada sistem bahan bakar konvensional antara lain mulai dari bawah. Ini ada tangki bahan bakar, ada pipa keluarnya, ada pipa kembali. Kenapa disebut ada pipa kembali? Tentunya bensin yang digunakan di karburator atau di bagian-bagian yang lain ini tidak semuanya tergunakan dengan optimal, masih ada sisa-sisa. Dan sisa-sisa itu harapannya Pak tidak terbuang secara percuma, maka disitu disediakan pipa kembalinya. Dari tangki dipompa menuju ke ini saringan bahan bakar yang halus. Dari saringan bahan bakar masuk ke karburator. Di karburator inilah nanti bensin akan diubah dari bensin cair menjadi bensin gas, sehingga nanti mudah dalam proses pembakarannya. Ini adalah terkait dengan sistem bahan bakar pada sistem konvensional atau sistem dulu yang masih menggunakan karburator. Sedangkan yang sudah menggunakan proses FI adalah seperti berikut ini. Mohon diperhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara TV Education. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai setiap sebuah sistem pasti memiliki kumpulan dari berbagai komponen. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas komponen beserta fungsinya dari sistem EVI ataupun Electronic Fuel Injection. Komponen yang pertama adalah tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar atau disebut juga sebagai fuel tank memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar pada semua mobil ataupun kendaraan sebelum disalurkan ke dalam ruang bakar ataupun ruang. Baik, pada dasarnya untuk semua sistem bahan bakar, baik itu bensin, diesel maupun sistem yang lain, di situ penampung bahan bakarnya berada pada tangki. Cuma perbedaannya kalau nanti kita cermati adalah hanya pada penempatannya. Contohnya, kalau sepeda motor kalian, tangkinya berada di atas komponen-komponen atau dua komponen di atas. Sehingga kalau nanti alirannya pada sepeda motor ini relatif tidak perlu menggunakan pompa, tetapi akan berbeda ketika itu pada sistem injeksi. Kalau sistem injeksi mau tidak mau harus menggunakan pompa karena memang posisi pompanya berada di dalam tangki bahan bakar. Sehingga ketika kalian memiliki kendaraan sistem EVI, maka pesan daripada dealer penyuplai pasti akan pesankan, jangan sampai tangki bahan bakar kalian habis sama sekali bensinnya. Karena apa? Ternyata bensin itu digunakan untuk merendam daripada pompa bahan bakar ini. Jangan sampai terjadi istilahnya adalah masuk angin atau masukan angin pada sistem pompa bahan bakar. Sehingga nanti diharapkan misalnya sepeda motor ya, sepeda motor itu pasti ditekankan. Ojo nanti tekan E di indikatornya. Karena apa? Takutnya kalau nanti kalian nekat, kerusakannya semakin parah. Baik itu di pompa bahan bakar, di injektor dan yang lain akan semakin parah. Sehingga nantinya kita kalau mungkin kalian menggunakan kendaraan yang menggunakan model EVI, pastikan bahan bakar betul-betul dijaga. Rakyat ternyata mampu bertahan. Pertalite di mana Pak? Ya nggak apa-apa. Pakai pertalite. Kalau nanti mungkin mampu ya gunakan pertama tubuh nggak apa-apa. Karena memang agak beda. Kalau secara tubuh mesin ya. Nanti kalian bisa uji coba. Biasanya jika di pertalite, bisa di pertama atau pertama tubuh, kalian mesinnya seperti apa nanti kalian akan bisa merasakan. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang sistem video sistem EVI. Pada semua mobil ataupun kendaraan sebelum disalurkan ke dalam ruang bakar ataupun ruang pembakaran. Komponen yang kedua adalah salinan bahan bakar. Salinan bahan bakar disebut juga sebagai fuel filter. Peran salinan bahan bakar adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Dengan demikian, kotoran-kotoran tersebut tidak menumbat komponen-komponen lainnya, sehingga kinerja sistem bahan bakar tidak terganggu. Dan tentu saja dengan kondisi ini, mesin akan mampu menunjukkan performa aslinya. Jadi fungsi dari salinan bahan bakar yaitu untuk menyaring bahan bakar sebelum dikirim ke ruang pembakaran. Yang ketiga yaitu pompa bahan bakar. Pada mobil dengan bahan bakar bensin, pompa bahan bakar memiliki dua jenis, yaitu pompa bahan bakar mekanik dan pompa bahan bakar listrik. Karena sudah menggunakan sistem EVI ataupun Electronic Fuel Injection,
Maka pompa bahan bakar yang digunakan yaitu pompa bahan bakar menggunakan jenis elektrik ataupun jenis listrik. Untuk pompa bahan bakar sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu tentang pompa bahan bakar, silakan lihat pada video pompa bahan bakar. Untuk penggunaan pompa bahan bakar pada jenis EV, umumnya menggunakan pompa bahan bakar jenis elektrik ataupun listrik, yaitu pompa bahan bakar listrik yang berada di dalam tangki bahan bakar. Nanti saya menjelaskan kenapa pompa bahan bakar pada sistem EV rata-rata atau umumnya mungkin hampir semua pompanya berada di dalam tangki bahan bakar. Kenapa tidak di luar? Semua itu ada perhitungannya. Jadi pompa yang diletakkan di dalam tangki dengan pompa yang diletakkan di luar tangki pengaruhnya apa dan efeknya apa. Dan tentunya fungsi dari pompa bahan bakar yaitu memompa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran. Jadi berfungsi untuk mengalirkan ataupun mensirkulasikan bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran. Berikutnya ada pipa bahan bakar. Komponen penting berikutnya yaitu pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar juga sering disebut Baik, bisa dicermati di sini terkait dengan pipa bahan bakar. Kalau kita amati gambar dari video ini, di sini ada yang kaku, ada yang fleksibel. Kenapa di sini ada yang kaku, ada yang fleksibel? Pada dasarnya nanti akan disesuaikan pada saat nanti penempatan ataupun pemasangan di kendaraan ringan atau di sepeda motor. Karena kalau nanti mohon maaf, kalau nanti memang di dalam bagian-bagian itu tidak memungkinkan digunakan yang pipa yang kaku, maka pasti akan menggunakan pipa yang karet. Contohnya, contoh yang lain adalah pada sistem rem listrik ya. Itu kan selain pipa kaku, ada yang pipa karetnya. Karena kan mau tidak mau kan harus manuver kan, belok di stasiunnya, maka disitu perlu ada bagian-bagian yang fleksibel atau yang berupa karet. Bagai fuel line ataupun selang bahan bakar. Selang atau pipa bahan bakar berperan sebagai tempat untuk menjalarnya bahan bakar dari satu komponen ke komponen lainnya pada sistem bahan bakar. Tentunya di sini pada sistem bahan bakar EV. Kemudian ada pipa pembagi bahan bakar. Komponen ini berbeda dengan pipa bahan bakar seperti yang disebutkan pada sebelumnya. Pipa pembagi disebut juga sebagai fuel delivery pipe ataupun pipa pembagi. Pipa pembagi adalah komponen pada sistem bahan bakar yang terhubung secara langsung dengan injektor. Jadi kalau pipa bahan bakar itu sebuah selang dari komponen ke komponen, sedangkan untuk pipa pembagi yaitu pipa yang berhubungan langsung dengan injektor, di mana pipa ini mendapatkan tekanan yang tinggi yang siap disemprotkan pada injektor. Pipa pembagi bahan bakar ini berfungsi untuk menyambungkan bahan bakar ke setiap injektor. Komponen selanjutnya adalah fuel pressure regulator atau kadang dikenal dengan pressure regulator saja. Fuel pressure regulator pada sistem bahan bakar mesin EV bertugas menjaga tekanan bahan bakar pada pipa pembagi agar tekanannya tetap stabil. Besar tekanan bahan bakar pada pipa pembagi sebesar 2,55 sampai dengan 2,9 kg per cm persegi. Apabila tekanan bahan bakar pada pipa pembagi melebihi spesifikasi yang telah ditentukan, maka katup pada fuel pressure regulator akan membuka sehingga bahan bakar akan dialirkan kembali ke dalam tangki. Jadi kalau tekanan yang diberikan kepada injektor melebihi tekanan dari spesifikasi yang telah ditentukan, maka katup pada fuel pressure regulator ini akan terbuka, akan membuat saluran kembali, yaitu saluran akan dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar sehingga
menghindari sambungan antara selang itu jebol dan tidak terlalu banyak bahan bakar yang dikirimkan ke injektor, sehingga hanya akan dikirimkan sesuai dengan kebutuhan injektor. Komponen selanjutnya dari sistem bahan bakar mesin heavy adalah fuel pulsation damper. Banyak juga yang menyebutnya sebagai pulsation damper saja. Komponen ini memiliki fungsi mencegah terjadinya fluktuasi tekanan bahan bakar, atau dengan kata lain meredam kejutan tekanan bahan bakar di dalam pipa pembagi. Yang perlu diperhatikan adalah pulsation damper tidak terdapat pada semua mesin heavy. Jadi pada mesin heavy ada yang memiliki pulsation damper dan ada yang tidak memiliki pulsation damper, karena hanya jenis-jenis heavy tertentu atau merek-merek tertentu yang menggunakan pulsation damper. Berikutnya ada injektor. Injektor memiliki fungsi menyemprotkan atau menginjeksikan atau mengkaburkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran. Tetapi ini sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi penginjeksian ke intake manifold yang disebut sebagai tipe NPI atau ke ruang bakar yang disebut sebagai tipe GPI. Untuk macam-macam sistem injeksi pada posisi injektor sudah saya bahas pada video sebelumnya, dan untuk injektor sendiri sudah saya bahas pada video sebelumnya. Ada injektor mekanik dan ada juga injektor elektrik. Untuk injektor, macam-macam injektor, komponen-komponen di dalam injektor beserta cara kerja dari injektor sudah saya upload pada video sebelumnya. Cek saja injektor ataupun nozzle pada injektor mekanik ataupun injektor elektrik. Berikutnya adalah hot start injektor. Hot start injektor merupakan sebuah injektor tambahan. Jadi sama dengan injektor, tetapi ini bukan yang utama, tetapi sifatnya hanya tambahan. Injektor ini akan bekerja pada saat mesin masih dingin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat mesin dalam kondisi dingin, injektor tambahan ini akan membantu penginjeksian injektor utama. Akibatnya tentu saja mesin dingin sekalipun akan tetap juga dihidupkan, sama seperti saat mesin sudah melakukan warming up ataupun pemanasan. Sama seperti fuel pulsation damper, hot start injektor ini tidak semua terdapat pada semua mesin heavy. Tetapi ada mesin heavy yang menggunakan hot start injektor dan ada yang tidak. Kemudian komponen selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pipa pengembali. Pipa pengembali atau disebut juga sebagai return bahan bakar ini memiliki fungsi sebagai tempat menyalurkan kelebihan tekanan bahan bakar pada pipa pembagi untuk dikembalikan ke dalam tangki bahan bakar. Jadi kalau ada lebihan bahan bakar atau bahan bakar yang diberikan lebih besar daripada bahan bakar yang dibutuhkan, maka sisanya akan dikembalikan melalui pipa kembali ini ataupun pipa pengembali. Ketika berbicara tentang sensor, maka kita masuk ke bagian elektrik heavy yang tentu saja termasuk injektor. Sensor memiliki fungsi sebagai alat pendeteksi. Hasil dari deteksi yang dilakukan dijadikan rujukan bagi ECU untuk menentukan berapa lama injektor terbuka atau berapa banyak bahan bakar yang disemprotkan dari injektor. Baik, jika diperhatikan ini pada mesin dan bakar konvensional ya, untuk mengontrol seberapa banyak bensin yang dicampur oleh karburator, di situ ada bagian-bagian yang harus kontrol. Misalnya, kalau mobil itu menggunakan AC, kira-kira butuh tambahan bensin nggak? Butuh. Kenapa? Karena operasional daripada sistem AC atau untuk menggerakkan kompresor itu digerakkan oleh putaran daripada mesin, sehingga itu tambahnya harus ada tambahan. Nah, kondisi seperti itu kalau yang konvensional itu
ada tambahan-tambahan sistem pendukung pada karburatornya, misalnya ada sistem idle, ada sistem pompa pengayang, ada sistem idle up dan yang lain, ataupun campuran utama seperti itu. Tetapi kalau di sini kesemuanya, kalau untuk sistem injeksi atau sistem common rail itu rata-rata semuanya menggunakan ini, sistem sensor. Sehingga nanti berapa kecepatan misalnya ini pada mass flow ini nanti akan mengontrol dari aliran udara. Artinya apa? Seberapa besar kalian menginjak pedal gas, maka nanti akan merubah jumlah bensin yang akan disemprotkan injektor. Demikian pula ketika kalian menggunakan sepeda motor, seberapa besar kalian muter handle gas, maka di situ kecepatan udara yang masuk ke dalam ini airflow mass atau mass airflow ini itu akan berubah, sehingga nanti bensin yang akan disemprotkan injektor juga akan berubah. Ya. Demikian pula di sini ada titik temperatur udara yang masuk ke dalam apa? Sistem aliran udara untuk masuk ke throttle position sensor ini atau di sini semuanya. Ini nanti akan dikontrol juga temperaturnya. Itu berupa udara panas, udara dingin, atau mungkin malah pada saat posisi hujan. Karena apa? Perbedaan itu juga akan menghasilkan akan disesuaikan oleh elektronik control unit untuk mengatur seberapa banyak injeksi yang akan disemprotkan di dalam ruang bakar. Itu untuk yang sistem heavy, gitu ya. Nah, di sini ada sensor yang digunakan di dalam proses mengatur seberapa banyak bensin yang akan diperlukan di dalam proses mengatur suplai bahan bakar yang ada di ruang bakar. Nah, ini yang menjadi otak utama daripada sistem EV atau sistem pemakaran adalah yang ada di sini. Elektronik control unit, ECU atau elektronik control modul. Karena semua masukan yang ada pada engine, baik kita tadi throttle position sensor, terus sensor air pendingin, sensor kecepatan udara, sensor temperatur udara, sampai dengan sensor oksigen, semua masuk di dalam ini elektronik control unit ini. Sehingga nanti di dalam proses setelah masuk dan diolah oleh elektronik control unit, baru nanti akan dikeluarkan perintah ke aktuator. Aktuatornya di sini ada berupa injektor. Berapa banyak bensin yang akan nanti disemprotkan di dalam ruang bakar. Berfungsi mendeteksi kalau ECU berfungsi untuk memproses data yang diperoleh dan dikirimkan oleh sensor. Jadi ECU ini seperti otak manusia. Kalau yang lain itu sebagai indera, kalau sensor itu sebagai indera, yaitu untuk mendeteksi atau sebagai input data. Kalau ECU ini seperti otak, yaitu untuk mengolah dan memproses data, sehingga input atau masukan data yang didapat dari sensor akan diolah dan akan diproses oleh ECU, kemudian akan dikirimkan ke eksekutor. Salah satu contoh eksekutornya adalah injektor. Injektor tersebut akan menyemprotkan data lama atau sebentar. Nah, data dalam ECU adalah tegangan melintasi interval waktu tertentu yang dikirim ke injektor, sehingga proses terbuka tergantung panjang tegangan yang dikirimkan oleh ECU. Jadi itu merupakan fungsi dari ECU, yaitu untuk mendeteksi dan mengolah dan memproses, akan menjadi penyuplai arus listrik pada seluruh perangkat elektronik yang ada pada sebuah mobil. Baterai pada sistem EV juga sangatlah. Baik, di sini yang tidak kalah pentingnya adalah pada baterai. Karena semuanya dikontrol secara elektronik pada kontrol sistem EV, maka kemampuan baterai di sini sangat utama.
Kenapa dikatakan demikian? Kita tidak bisa membayangkan ketika maaf ya, ketika baterai kita drop, maka kontrol berupa sensor dan yang lain otomatis dia tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Itu untuk sistem API atau on-rem. Tetapi kalau untuk sistem konvensional kan beda. Sistem konvensional itu sekali kalian sudah starter mesin, ya, mesinnya sudah hidup, aki terminal aki itu kalian lepas, itu kira-kira mesin masih hidup, gak? Hidup ya? Karena apa? Kesemuanya masih terkontrol secara manual, tetapi akan beda ketika diinjeksi atau di on-rem. Sekali ada bagian misalnya ada sekring satu yang mati untuk sirkulasi tertentu, ya udah macet. Kalau mungkin kerusakannya hanya di salah satu komponen misalnya di sensor udara yang rusak itu mungkin bisa diambil data backup-nya di ECU karena ada data cadangan. Misal sensornya pendingin rusak, jika ke datanya soal ECU tadi, karena itu ada backup-nya. Oh ternyata sensor gas buangnya rusak atau sensor oksigennya rusak, ya udah data akan diambil di backup, data di ECU. Tetapi apa? Pengambilan data yang ada di backup data di ECU di sini nanti akan membawa dampak. Dampaknya apa? Konsumsi bensin akan relatif lebih boros dibandingkan dari data dari sensor. Karena apa? Itu bukan data normal. Baik, untuk sementara kita lihat sebentar. Mau diperhatikan? Ya, mau diperhatikan untuk video. Kalian jangan memperhatikan video yang ada di situ. Kita coba sedikit membagikan lagi mungkin kefokusan kita. Ya, kira-kira pengen mendengarkan musik instrumen karya yang mungkin akan membangkitkan fokus kita ataupun kita main tebak-tebakan. Gimana? Musik atau tebak-tebakan? Ya, kita coba tebak-tebakan ya. Kata kuncinya nanti, misalnya kita tebak-tebakan di apa? Buah ya, buah atau makanan? Makanan. Baik, nanti dimulai dari saya. Terus nanti setelah mungkin ada huruf akhir di makanannya, maka nanti yang akan lanjutkan adalah yang salah sebut. Yang selanjutnya yang nyebut siapa? Terserah nanti kalian. Misalnya saya ngomong pertama, terus nanti saya menunjuk ke Azan atau ke Alan atau ke Awang atau ke Reno atau ke Palen. Ya nanti setelah yang saya tunjuk menyebutkan nama makanan yang di huruf akhir itu menjadi huruf awal. Contohnya begini. Contohnya bisa nanti setelah pelajaran olahraga maka capeknya sangat lumayan terasa sekali. Enaknya ya minum es teh dan makan bakso. Nah, nanti ketika saya saya menyebutkan siapa? Yaitu melanjutkan makanan yang dari Bisa dipahami? Bisa ya? Baik, ini ya. Tapi nanti tidak harus semuanya. Kalau semuanya nanti kita bisa bayangkan. Kalau ini jumlahnya sekitar 15 sampai dengan 20 proses PBB nanti habis itu terbakar. Gitu ya. Baik. Kita mulai ini. Setelah tadi di jam pertama kami melakukan persiapan di dalam menyiapkan perangkat dan segala sesuatu untuk proses
observasi untuk pembimbingan individu ini ternyata sangat terasa capek, sehingga saya tadi sempatkan ke kantin untuk beli es teh dan makan soto. Monggo untuk Mas Reno selanjutnya. Baik, Mas Reno ternyata setelah olahraga tadi makan kodadi, ya. Nah, huruf terakhirnya siapa Pak? G. Silakan, Mas Reno nyebut namanya. Siapa yang Reno? Edi. Mau Edi sebutkan makanan yang berawal huruf G. Oke, di situ ternyata Mas Edi sesudah mungkin minum es harus apa? Dia juga makan gado-gado. Silakan Mas Edi menyebutkan yang lain. Lagi. Ojo udah dimana ya? Oke, baik. Ternyata setelah tadi olahraga dan juga pelajaran praktek atau teori di laboratorium, makan ondel-ondel. Ya, silakan. Nyebutkan yang lain untuk menyebutkan. Gambar, ya Pak. Makanan yang diawali dengan huruf E. Makanan ya. Atau dikembangkan makanan dan minuman. Betul dong. Apa? Bebas pemilihannya. Apa? Itu. Makan gado-gado tadi ternyata masih kurang puas karena Mas Dava ketika makan itu menggunakan entok rica-rica entok ya. Oke. Atau entok goreng dibungkus. Yang lain sebutkan bakso Pak. Entok itu kan K. Ternyata setelah minum es teh atau mungkin binasa masih kurang semangat, sehingga maka ketoprak. Bro, yang lain lanjut kehadiran. Ya, aku berarti kan terakhir ya. Jangan sayur kangkung ya. Mungkin sementara untuk tebak-tebakannya kita coba. Kita lanjutkan untuk terkait materi selanjutnya setelah kalian mempelajari dari komponen-komponen tadi yang kita lakukannya, kita nanti akan bisa identifikasi pada trainer ini ya. Baik. Pada trainer ini pada dasarnya implementasi dari sistem injeksi tadi, terutama yang digunakan pada televisi Nova 1M. Di mana komponennya apa? Yang pertama adalah seperti kita sampaikan, bagian-bagian yang mendeteksi daripada kondisi mesin. Ada sensor-sensor yang akan mendeteksi ya. Di sini ada sensor, terus ada electronic control unit, dan setelah ini adalah berupa aktuatornya atau eksekutornya.
Sensornya ada apa saja? Yang pertama adalah throttle position sensor. Throttle position sensor itu ada di bagian ini. Jadi nanti ketika kalian akan melakukan proses apa? Gas, di dalam proses gas. Karena ternyata di sini kan gasnya bukan manual ya mas. Ini akan merubah daripada posisi katup gasnya. Yang namanya throttle position sensor ini digunakan untuk mengontrol seberapa posisi buka tutup daripada katupnya yang ada di sini. Ya, jadi bagian dalam ini nanti akan ada throttle-nya atau ada katup gasnya ya. Terus yang selanjutnya adalah variabel resistor yang berupa variabel resistor berada di sini ya, di dalam ini, sehingga dia akan mengatur seberapa nanti arus yang akan dialirkan ke elektronik unit setelah di dalam posisi merubah daripada keadaan gas ini. Yang selanjutnya, komponen yang selanjutnya adalah airflow sensor atau sensor kecepatan udara yang berada di bagian ini juga di MAP ini ya, manifold absolute sensor ini juga. Karena perlu banyak rata-rata berada di situ. Kalau yang selanjutnya ada engine coolant sensor, itu yang kaitannya dengan mengontrol temperatur daripada air pendingin, sehingga nanti akan tahu seberapa panas suhu seberapa derajat panas yang ada di air pendingin tadi. Terus yang lain, sensor yang lain ada pada crankshaft maupun plug sensor dan juga di camshaft position sensornya. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian akan kita bagi menjadi tadi ada beberapa tadi di sistem bahan bakar tadi ada 4 ya. Ada 4 kita lihat. Baik, karena ada apa? Nanti kelompok akan kita bagi 4. Silakan untuk kelompok menentukan sendiri. Setelah nanti kalian menentukan, nanti akan ada lembaga kerja yang nanti harus kalian isikan. Anggotanya jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 26. 26 kalau saya bagi 4, bagi 4, berarti 6 ya? Ya, 6 sampai 7 gitu ya. Baik, silakan untuk membentuk kelompok. Nanti kelompok 1 berada di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah selatan. Oh, silakan, silakan mengelompok dulu. 6 sampai dengan 7 karena jumlahnya lebih 26. Kalau kita bagi 5 berarti nanti 5 sampai dengan 6 kelompok. 4 atau 5 kelompok? 4. Hah? 4 kelompok aja. Baik, silakan. Yuk. 6 anak di bagian depan dulu sini, ya Pak? Oke, untuk rapat masa bisa 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi, coba ini terus maju lagi sini. Kelompok kedua, nama lagi Reno, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, komandan mana? Hah? Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Berarti yang apa kelompok terakhir yang bagi ya, monggo silakan kelompok dulu. Ya, silakan. Pada proses ini kalian bawa apa enggak? Bawa ya. Silakan kalian mulaikan ke wifi yang ada di dalam ini. Mulai. Nggak kuat. Berarti mereka adalah data kita, Pak. Aman ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau nanti ternyata tidak ada, nanti sumber materi kalian juga bisa lihat di grup WA yang sudah saya share pada kalian. Ya, kan bisa ada materi-materi ya. Baik, kelompok 1 silakan ke depan ambil untuk LPD-nya. Kelompok 2 terus kelompok 3 monggo. Kelompok 4 baik, mau diperhatikan di lembar kelompok itu ya, kalau nanti kita perhatikan lembar kelompok itu ada di lembaran ini ya. Cari dulu. Yang pertama, mohon maaf, kita perbesar ya. Nah ini, yang pertama, nanti kan ada 4 kelompok. Ya. Silakan nanti bisikan. Anggota kelompok bisikan di sini. Nah yang kurang Pak, buat kita bagi nanti di sebelah sini nggak apa-apa. Ya 1, 2, 3, yang ke-6 ini karena perkiraan saya jumlahnya seperti kelas 11 ternyata juga lumayan nggak kelas gitu ya. Terus yang pertama adalah sistem bahan bakar yang nanti kalian akan bahas. Nah sistem bahan bakarnya apa? Ya seperti tadi ada bahan bakar dari konvensional, ada sistem injeksi, ada sistem bahan bakar diesel konvensional, ada monorail, itu ya. Jadi kami ada 4 ya, tapi ya ada 4 yang mungkin nanti akan kita eksplor ya. Terus apa yang judulnya nanti kalian tulis di sini? Ya, oh misalnya di sini ditulis, maaf ya, saya tunjukkan aja. Misal ini, misal ya, oh ini kelompok ini yang kita isi dengan sistem bahan bakar bensin konvensional. Iya. Nah, ini baru kita perbesar. Karena di komputer kan bisa kita perbesar. Kalau nanti di kalian tidak perlu diperbesar, tidak apa-apa, disesuaikan dengan tulisan yang dari kalian saja. Misalnya ini, nah terus apa Pak nanti yang harus dibahas? Dibahas adalah ini. Ada fungsinya apa? Kalau tidak definisi ya, fungsi gitu ya. Terus selain fungsi, komponennya apa? Komponen apa woy? Nah, komponen ini nanti silakan disertai dengan fungsinya. Terus yang selanjutnya adalah pada karakteristik. Tadi nanti silakan dicantumkan. Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Itu ya pada sistem bakar ini sesuai di judul kalian.
Terus yang selanjutnya adalah cara kerja daripada sistem bahan bakar ini. Bisa dipahami? Baik. Sekarang, mohon maaf. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 koordinatornya siapa? Madri. Ya. Terus kelompok 2 koordinatornya siapa? Galih. Kelompok 3 kelompok 4 Rizky ya. Oh iya. Rizky. Baik, ini koordinatornya, nanti untuk anggotanya silakan diatur untuk bagian-bagian nanti yang akan kalian isikan pada lembaran APD, ya, lembaran APD yang saya bagikan itu nanti silakan ditulis dengan menggunakan bolpen. Untuk sumber materi kita tidak saya sampaikan bisa kalian lihat di grup WA atau ketika kalian menunjukkan secara di internet bagaimana Pak? Boleh, monggo silakan. Bisa dipahami? Bisa bisa ya. Waktu untuk diskusi berapa menit? 1 jam. Oke, dinamis saja. Silakan nanti dikerjakan dulu. Kalau nanti sudah selesai silakan melaporkan pada kami. Ya. Kalau nanti ada kesulitan, jangan sungkan untuk berkomunikasi. Itu deh, monggo silakan untuk dikerjakan dari yang sudah kita bahas, yaitu terkait dengan ini, ya, terkait dengan sistem bahan bakar bensin konvensional, sistem injeksi bensin antara dan juga pada sistem bahan bakar bensin konvensional dan sistem konvensional. Monggo silakan. Jangan ya. Monggo. Jika kemungkinan menggunakan apa? Menggunakan dari lab, gunakanlah. Monggo. Ya, tentukan yang apa? Yang dibahas kalian ya. Di kelompok tadi, kelompok 1 tadi apa? Tadi sistem bahan bakar solar konvensional ya, solar konvensional. Terus kelompok 2 tadi sistem injeksi bensin. Oh, kemarin berarti ya.
Nomor 3, bensin konvensional. Oke, sistem bahan bakar bensin konvensional. Berarti mau tidak mau kalau mau 4 ya. Iya, maksud tidak benar. Itu ya. Baik, sistem bahan bakar injeksi atau EV. Monggo, bisa segera dikerjakan. Silakan. Nama kelompok ya. Baik, pada nama kelompok nanti digaring nomor absennya, ya. Fotonya di skip ya. Nah, ojo orang. Monggo silakan di grup WA sudah ada atau tinggal mencari di baik. Oke, nama sudah jalan, bukunya sudah. Apa? Ya, silakan. Jalan nomor selesaikan dulu. Nomor 4 di nomor 3 halaman. Berarti konvensional ya, kan benar ya. Baik, silakan dulu. Berarti kalau ada, kalau sekarang terjadi berarti kalau ada kelebihannya, ya? Hah? Iya, berarti dicari kelemahan atau kelebihannya. Ketik saja di Google kelemahan sistem bahan bakar EV atau kelebihan sistem bahan bakar EV itu, ya. Nanti insya Allah Google akan menjawab dengan nanti.
Silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Nomor 1 sampai dengan apa? Komponen dan fungsi. Nomor 2 komponen dan fungsi juga. Definisi ataupun fungsi daripada sistem ya.
lagi ya. Setelah 4 menit nanti bisa langsung kita lanjutkan untuk kalian presentasi dari hasil yang mungkin sudah kalian diskusikan. Baik, nanti untuk presentasi kira-kira sesuai urutan kelompok atau mungkin gimana? Sesuai urutan kelompok ya? Ya? Sudah siap? Ayo bangun dulu. Bangun. Yuk, kita mulai untuk presentasinya. Silakan. Persiapan untuk kelompok 1. Kelompok 1 yang dimantori oleh kelompok 1 koordinatornya Fadri ya. Silakan nanti anak masih siapa? Monggo Fadri dan Hasan. Silakan persiapkan untuk HP dan yang lain monggo. Terus nanti kelompok 2 Balik dan kalian siapa lagi? Balik dan Balik sama Reno. Kelompok 2 yang maju untuk presentasi. Untuk apa sih dan alam? Oke. Kelompok 4 Rizky dan Andika ya. Andika. Fadri dan Azan.
Monggo bisa dimulai dari kelompok 1 dulu. Untuk pembinaan saya sekarang menyampaikan presentasi terkait dengan sistem bahan bakar solar konvensional. Monggo, silakan. Kami dari kelompok menerangkan tentang definisi sistem bahan bakar solar konvensional. Sistem bahan bakar solar konvensional memiliki fungsi, komponen, karakteristik, dan cara kerja yang berbeda dibandingkan dengan bahan bakar bensin lainnya. Komponen sistem bahan bakar solar konvensional antara lain tangki bahan bakar solar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar. Karakteristik sistem bahan bakar solar konvensional adalah bahan bakar solar konvensional lebih umum digunakan dalam keadaan lebih efisien dalam menghasilkan produksi pada kecepatan rendah. Umumnya lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, cocok untuk aplikasi berat seperti truk dan kendaraan konstruksi. Cara kerja bahan bakar solar konvensional. Bahan bakar solar disimpan di dalam tank kendaraan. Pompa bahan bakar mengalirkan bahan bakar dari tangki ke bahan bakar. Bahan bakar dari tangki terus menghasilkan pasokan. Bahan bakar kemudian masuk ke dalam rel bahan bakar. 5. Injektor bahan bakar menempatkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Mesin pada waktu yang tetap dikendalikan oleh teknik. 5. 6. Bahan bakar terbakar di dalam ruang bakar menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 1, yaitu terkait dengan sistem bahan bakar diesel konvensional ya. Pada dasarnya dari beberapa review yang mungkin kita cermati, alhamdulillah tadi baik dari fungsi dan yang baik. Namun di sini jika saya cermati, tolong nanti untuk cara kerja silakan dilengkapi ya. Karena di situ nanti jelas harapannya di dalam proses cara kerja akan bisa memahami alur daripada bahan bakar dari solar dari tangki ketika sampai dengan di ruang bakar diinjeksikan itu injektor itu nanti seperti apa. Itu Mas Fadli, Mas Azhar dan yang lain. Monggo untuk kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 2. Kali dan Mas Reno, monggo. Kali dan Mas Reno, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya adalah Reza, Reno, Lalu, dan Bayu. Dari kelompok
Definisi fungsi pemangkas adalah sebagai penindiki bahan bakar untuk mesin desain. Fungsinya adalah untuk menurunkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke radiator dengan tekanan tinggi dan konsisten. Ini berasal dari sistem mesin tradisional di mana bahan bakar ditembakkan langsung ke dalam silinder oleh kereta bahan bakar dan injektor. Cara kerja bahan bakar semuanya pada umumnya pada Indonesia adalah memberikan bahan bakar ke kemudian saluran bakar saluran proses diatur oleh dengan teknologi komponen ini akan sedikit agak terbuang dalam sistem karena bahan bakar di dalamnya berada dalam sejumlah tekanan tertentu dan mengikat bahan bakar ke partikel kecil. Komponen fungsi sistem bahan bakar jadi bahan bakar sebagai untuk menyalurkan produksi bakar menyaring partikel kotoran dengan kepala solar. Pompa bahan bakar mematikan tekanan bahan bakar solar dan tangki yang sekitar 120 MPa. Mulai mempertahankan bahan bakar bisa tetap dalam tekanan tinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 2 dalam mempresentasikan terkait dengan sistem bakar solar sistem rel, di mana di situ sudah dicantumkan terkait dengan definisi atau fungsi daripada sistem bakar dan komponennya. Tolong nanti yang sudah disampaikan terkait masalah cara kerja dan juga kelebihan dan kekurangan sistem bakar nanti tolong dilengkapi di kelompok 2. Mas Reno dan Mas Reno, Mas Reza, Mas Erik, Mas Reno, Mas Ardian, dan Mas Bayu. Selanjutnya untuk yang kelompok 3, Alan dan Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alan dan Bandi dari kelompok Anis nomor 3. Anggota pertama Bandi, Awan, Alan, Arya, Palet dan Sandi. Di sini saya akan membacakan sistem bahan bakar bensin konvensional. Pertama, definisi fungsi. Karburator akan bekerja melakukan bahan bakar dan udara. Sistem ini juga berfungsi untuk menghabiskan bahan bakar dan udara pada rasio tertentu yang dibutuhkan mesin. Ketika sudah tercampur, akan terjadi pembakaran di ruang bakar. 2. Komponen fungsi komponen. Tangki bahan bakar, tempat penampungan sementara bahan bakar, saringan bahan bakar. Salah satu fungsi utama komponen ini adalah menyaring kotoran dan air yang terdapat dalam bahan bakar. 3. Membawa bahan bakar untuk
pengalihan bahan bakar dan di tangki kendaraan bermotor. Terus ada karakteristik kelebihan suara lebih halus, perawatan lebih mudah, biaya perawatan murah. Terus kekurangan bahan bakar lebih boros, emisi gas buang, karburator mudah banjir. 4. Harga bahan bakar. Saat start, pompa akan menyerap bensin dari tangki menuju ke bahan bakar. Kedua, di dalam filter bensin kita dipisahkan oleh water sedimental untuk menghasilkan bensin. Terus ketika bensin murni yang telah disaring mengalir ke arah karburator, di dalam karburator bensin masuk ke dalam ruang bakar pelampung. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kemudian demikian tadi presentasi dari kelompok 3 yaitu terkait dengan sistem bahan bakar bensin konvensional yang di situ untuk membaca KTP-nya dari definisi komponen karakteristik maupun kerja alhamdulillah sudah terisikan. Nanti tinggal melengkapi terutama cara kerja mungkin di sini kekurangan space Indonesia dan yang lain. Itu dia kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 Mas Rizky dan berikutnya tolong mancing bajunya dipasangkan dulu. Kipasnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kipas. Ya silakan. Bajunya dilepas dulu di. Oke, terima kasih dulu. Menaikkan dari kelompok 4 akan perpesan saya dengan bahan bakar heavy. Sama kelompok Gerindra. Definisi reformasi heavy adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang berproses kerjanya dikontrol secara elektronik. Kedua, komponen fungsi tangki berfungsi untuk menyimpan bahan bakar. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran bahan bakar, dan ECU untuk menganalisis data sensor untuk ditransfer ke injektor. Ketiga, karakteristik perubahan ini adalah kinerjanya lebih cerdas, kerjanya sudah elektronik bukan dengan prinsip lagi, dan responsif menjadi lebih cepat baik saat akselerasi maupun deselerasi. Perawatan ini jauh lebih rumit dan akan dibuat terutama oleh air. Cara kerja sistem bahan bakar cara kerja ini mengukur kebutuhan bahan bakar berdasarkan sejumlah faktor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi untuk presentasi dari kelompok 4 yang kebetulan Mas Rizky, Mas Jopan, Mas Soleh, Mas Auk, Mas Dapa, Mas Latif, Mas Galang, dan juga Mas Andika. Dari kita di nanti tolong untuk definisi fungsi komponen listrikan, untuk cara kerja nanti kami dilengkapi untuk kelompok 4 ya. Karena kita lihat di kelompok 4 nanti untuk cara kerja belum terlengkapi. Baik,
alhamdulillah dari tahapan demi tahapan, mulai dari sistem bahan bakar konvensional bensin, sistem MI maupun sistem konvensional diesel dan juga non-rel sudah terpresentasikan dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4. Satu hal yang perlu saya sampaikan pada kalian, dari hal yang mungkin kita sampaikan tadi, mungkin baru beberapa tahapan yang kita pelajari, dari definisi atau fungsi, karakteristik, komponen dan fungsi komponen serta cara kerja. Dan insya Allah nanti ke depannya, untuk kedepannya kita akan mencoba semakin memperdalam terkait dengan, yaitu bagaimana upaya melakukan perawatan dan pemeliharaan yang ada pada sistem-sistem bahan bakar itu dia. Jadi tolong dipersiapkan pada pertemuan yang akan datang, kita akan coba untuk review atau mengeksplor terkait dengan gangguan yang sering terjadi pada sistem bahan bakar dan juga bagaimana nanti kita cara mengatasinya. Untuk selanjutnya sebagai refleksi perwakilan nanti, karena tadi sudah ada 4 kelompok, nanti saya minta 1 anak mewakili 1 kelompok ya. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kalian dapatkan dari proses pembelajaran ini ya. Nanti perwakilannya 4 kelompok berarti 1 itu ya. Terus setelah itu nanti untuk refleksi secara individu, nanti silahkan kalian cantumkan di link yang saya bagikan ya. Sebentar untuk refleksi. Secara individu nanti barang refleksi bisa kalian isikan di Google Form yang saya bagikan di grup WA kalian ya. Terus untuk perwakilannya ya, saya minta 1 kelompok 1 anak. Sedangkan untuk pertanyaannya akan saya munculkan di sini ya. Pertanyaannya hanya 2. Yang pertama, apa yang kamu pelajari di dalam proses pembelajaran saat ini tadi? Dari tadi jam 4 sampai dengan saat ini ya. Apa yang kamu pelajari dalam proses pembelajaran ini? Yang kedua, apa yang ingin kamu pelajari pada waktu-waktu yang akan datang setelah pembelajaran ini? Monggo. Perwakilan 1, kelompok 1 siapa? Igi. Monggo. Kelompok 1
Kelompok 2. Nomor 2 siapa nomor 2? Nomor 2 apa? Oh, beda kelompok. Kelompok 2-nya siapa? Oh ya, kelompok 2 Danu. Ada. Kelompok 3 Pak Al-Sadi. Lawan. Kelompok 3 lawan kelompok 4. Siapa? Balang, baik. Kembali dari kelompok pertama yang Mas Kevin. Ya. Ini lo yang baru dikaji ya. Nanti yang saya individu silahkan kalian isi di link yang saya bagikan. Terus monggo Mas Edi silakan sampaikan apa yang sudah dipelajari pada kesempatan saat ini tadi. Monggo silakan. Untuk yang nomor 3 semua masih awam, mau silakan. Jadi saya menjelaskan apa yang saya pelajari tadi, yang teman-teman pelajari. Dari kelompok saya itu sistem bahan bakar basic konvensional. Apa yang dipelajari pada jadwal ini adalah mulai dari definisi basic konvensional, komponen-komponen, fungsi komponen, karakteristik, dan juga cara kerja bahan bakar basic konvensional. Untuk yang akan datang kira-kira ingin pelajari apa setelah pelajari? Untuk rekannya saya ingin belajar tidak cuma dari sistem bahan bakar basic konvensional juga, tapi mengikuti semua sistem bahan bakar mulai dari diesel konvensional, diesel monorail, dan juga bensin injeksi. Monggo selanjutnya Mas Galang yang kelompok 4. Baik, dari kelompok 4 tadi sudah menyampaikan yang dipelajari sesuai dengan dosen
mendalam terkait dengan bagian-bagian daripada energi nanti insya Allah akan menjadi harapan bersama seperti yang disampaikan Mas Awad tadi ya, tidak hanya mempelajari satu bagian itu saja. Ada potensi nanti memang kita harus mempelajari secara bergantian. Kenapa demikian? Mungkin kalau kita sampaikan pada saat ini mungkin untuk kalian itu dari setiap anak pasti akan berbeda-beda kemakmuran dan keinginannya, sehingga nanti tolong ya lembar refleksi yang ada di Google Form nanti silakan diisi, tinggal cek linknya di WA group kalian, isikan. Perlu kita sampaikan kepada kalian, lembar refleksi itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan kami untuk proses pembelajaran selanjutnya, tetapi tidak akan mempengaruhi nilai yang ada di kalian, gitu ya. Jadi seperti apa nanti proses pembelajaran yang akan datang, dan juga tentunya pada kesempatan ini terima kasih pada kelas 12 TKOP karena sudah berusaha untuk menjalani proses pembelajaran terkait dengan sistem bahan bakar ini dengan baik, dan insya Allah nanti untuk waktu-waktu yang akan datang kita akan coba proses secara bergilir materi-materi yang ada, dan juga sedikit pesan dari pihak sekolah ya, insya Allah nanti ujian kompetensi keahlian kalian akan dilaksanakan akhir bulan Februari ya, jadi waktunya nepet. Tolong perhatikan, mungkin bagi teman-teman kalian yang mohon maaf belum sempat hadir, belum sempat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, nanti tolong diingatkan, karena momen-momen kita hanya tinggal beberapa waktu saja, karena menjadi bulan Februari, Maret, April, insya Allah nanti Mei kalian sudah tinggal menunggu waktu terkait masalah lulusan, karena kalian sudah di kelas 12. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian ya, perjuangan kalian tidak hanya sampai dengan lulus dari SMK ini. Ketika nanti kalian sudah lulus, maka amanah-amanah baru, perjuangan baru akan kalian hadapi lagi. Jadi mau tidak mau dinamika yang harus kalian hadapi, kalian harus siap. Saat ini ketika kalian mungkin masih tergantung pada orang tua, ketika lulus nanti juga sudah tidak kuliah, mau tidak mau kalian harus berusaha mandiri, membantu orang tua dan yang lain. Mungkin demikian kurang dan lebihnya. Marilah pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya yang pada kesempatan ini menyampaikan mendampingi kalian dalam proses belajar, ini banyak hal yang kurang dan perlu di dalam proses pengembangan. Nanti insya Allah saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, insya Allah baik dari saya maupun bapak ibu guru yang lain di dalam kesempatan ini insya Allah akan proaktif, dan juga dari ibu pembimbing praktek berarti terima kasih atas waktunya telah mendampingi kami dalam proses pembelajaran. Saran dan kritik dari ibu dan teman-teman semuanya dan juga dari anak-anak sangat kami harapkan untuk perbaikan proses pembelajaran yang akan datang, yang harapannya proses pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman, lancar, dan dimudahkan segala sesuatunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.